Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita pada pembelajaran 5 untuk buku tematik kelas 4 tema 3. Ya, subtema 1 ini. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Kita lihat di sini, amati dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut ini. Di kiri ada padi, di kanan ada teh. Ya, biar lebih besar saya zoom saja. Kita baca padi dulu. Ya, oke. Nah, padi pada umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Ya, cenderung tinggi, ya. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Ya, tinggi tempat yang cocok tanaman padi berkisar antara 0 sampai 5.000 meter di atas permukaan laut. Jadi di bukit-bukit juga bagus, ya. 5.000 meter masih bagus lah, ya. 23 ini kalau di Surabaya, waduh, ini malah lebih dari ini, ya. Surabaya sekitar 35 kalau siang, ya. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah yang berlumpur, yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Ya, ini padi. Sekarang kita baca untuk teh. Ya, umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Ya, suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah ini lebih rendah, dari 13 sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 20.000 mm kubik. Ya. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Jelas nggak cocok kalau ditanam di dataran rendah, apalagi seperti Surabaya. Setiap harinya 35 derajat. Ya, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Teh. Ya. Teh itu memang cocok di dataran tinggi, bukan dataran rendah. Suhunya yang agak rendah. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Ya, ada dua hal yang membedakan. Ya, jadi suhu, ya, pengaruhnya sangat besar. Ya, sama curah hujan. Ya, sama curah hujan. Mana curah hujan ini cukup, ya, kalau ini curah hujannya kurang jadi jangan terlalu becek, nggak suka teh itu. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh? Tanaman padi lebih cocok ditanam di dataran rendah atau sedang. Tanaman padi cocok ditanam di dataran rendah atau sedang. Sedangkan teh, ya, teh cocok untuk dataran tinggi. Ya, suhu optimalnya adalah 32 ya. 32 derajat Celcius tadi. 23, bukan 23 derajat Celcius. Sedangkan teh antara 13 sampai 15 dingin teh ini. 13 sampai 15 derajat Celcius ini suhu optimum. Ya. Atau saya tambahkan, ya, suhu optimal yang bagus untuk tanaman. Suhu optimal. Kurang lebih, ya, nggak bisa tepat 23 derajat Celcius. 23 apa 32 tadi? 23, ya. 23 kan termasuk rendah loh. Ya. 23 sejuk. Ya, kalau ini suhu optimal
13 sampai 15 derajat Celcius. 13 sampai 15 derajat Celcius. Oke. Apa perbedaan tempat hidup tanaman padi dan teh? Ya, tanaman padi cocok di dataran rendah atau sedang. Teh cocok di dataran tinggi. Menurutmu apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan asal tidak terlalu tinggi? Iya. Ya, apakah teh bisa tumbuh di sawah? Jelaskan. Kalau dibalik, ya, kalau di dataran tinggi, ya, suhu terlalu dingin dan curah hujan kurang, sehingga tidak cocok untuk padi. Tidak cocok untuk padi. Sebaliknya, teh, ya, nah, di dataran rendah tidak cocok juga, karena terlalu panas, lembab, dan terlalu becek. Ya, ini nggak suka. Curah hujan terlalu tinggi, gitu aja. Curah hujan terlalu tinggi. Semua punya tempatnya masing-masing. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Iya. Ya, setiap tanaman tumbuh dengan baik dengan kondisi tertentu. Ya, jadi dan mungkin berbeda dengan yang lain. Ya, kalian menanam eceng gondok di pot, ya nggak baik pertumbuhannya. Eceng gondok cocoknya diapungkan di atas air seperti itu ya. Jadi setiap tanaman itu mempunyai tumbuh dengan baik dengan kondisi tertentu. Kondisi tertentu di sini yang terutama adalah ketersediaan air, ya, air dan suhu. Ini pengaruhnya besar. Selain kesuburan. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Ya, sebelum menanam tumbuhan tertentu, yang kita perlu perhatikan adalah kita harus memperhatikan jenis tanaman yang cocok untuk daerah tertentu. Kalau kita salah pilih, ya hasilnya nggak bagus. Kita hidup di pegunungan mau nanam padi, ya hasilnya kurang bagus. Lebih baik kita menanam apel atau kita menanam stroberi, ya, itu lebih cocok. Ya. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Kita harus memperhatikan jenis tanaman yang cocok, ya, untuk daerah tertentu. Ya. Tukarkan jawabanmu dengan temanmu dan diskusikan jika terdapat perbedaan. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di wilayah tersebut. Ayo kita cari tahu kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Iklim, lapisan tanah, bentuk muka bumi, ya, tumbuhan apa yang cocok untuk di wilayah tersebut. Ya, kamu dapat menggali informasi sebagai sumber buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Tulislah temuan di kolom. Pak Ali hidup di Surabaya.
Dari ciri-cirinya paling cocok ya padi, ya cocok untuk ya padi, ya padi cocok. Nah, tetapi di pinggir pantai yang payau mungkin lebih cocok bukan padi, malah yang cocok untuk tambak, ya. Jadi bukan untuk tanaman tapi untuk tambak, ya. Cocok padi. Di Surabaya masih banyak sawah-sawah, ya. Surabaya, Sidoarjo itu masih banyak sawah, ya. Dan itu menghasilkan padi, cocok karena suhu udara, ya, suhu ini didukung oleh apa? Cocok untuk padi karena didukung suhu, kondisi tanah, ya, air, ketersediaan air, ini cocok untuk padi. Ketersediaan air, karena harus becek, ya. Oke. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni. Seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Dari ranting-ranting, dari daun-daun kering, ya, ditempel-tempel. Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat kolase dari tumbuhan. Pamerkan kolase tersebut di meja masing-masing, jelaskan hasil karyamu dan kepada teman-teman atau kelompok secara bergiliran. Amati hasil karya temanmu tersebut dan beri komentar sebagai bentuk apresiasimu. Tuliskan pada potongan kertas yang telah disediakan di setiap meja. Apresiasi seni, ya, merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni. Mulai dari mengenali, menilai, menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Pilihlah salah satu hasil karya temanmu, tulislah apresiasimu, penilaianmu, pendapat kalian seperti apa hasil karya teman tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu? Nah, kamu perhatikan karya seninya itu menggambarkan apa? Hewan atau tumbuhan atau apa? Bagaimana dengan hasil karya, apa komposisinya bagus, pewarnaannya, ya, komposisi warna bagaimana, ya, apakah komposisi warnanya bagus, terus kemudian tata letaknya, ya, komposisi warna, terus kemudian komposisi dari bentuk, ya, komposisi bentuk apakah bagus, kerapian bagaimana, terus kreativitas, nilai seninya bagaimana, ya, ini penilaian-penilaian. Kebersihannya, termasuk, ya, kebersihan, ya, ini adalah hal-hal yang bisa kalian gunakan, ya. Kemudian menurutmu bagian mana yang menarik dari karya tersebut, mengapa? Ya, apakah pewarnaannya, komposisinya bagus, gradasi warnanya bagus, atau ide dari karya seninya yang bagus? Pasti ada sisi-sisi yang bisa kita komentari. Kita lanjutkan. Menurutmu bagaimana yang menarik dari karya seni tersebut, mengapa? Tadi sudah, ya. Apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Ya, ini saran kalian, apa harus lebih rapi atau harus lebih kreatif, ngelemnya lebih rata, ya, ini banyak yang bisa, atau lebih variasi, ya. Apakah kamu masih ingat cara melakukan penaksiran terhadap pecahan? Sekarang ayo kita coba menaksir penjumlahan dan pengurangan pecahan. Coba taksir jumlah beras yang terdapat dalam 3 karung berikut. Ya, karung A 8/5. Kalau 8/5, ya, ini kita taksir besarnya sekitar 8. Ya, 1/5 itu 0,2. Ya, 0,2 kita taksir menjadi 1. Kita taksir jadi 8. Ya, di sini ingat, ya, 1/5 itu adalah 0,2, jadi sekitar 8,2. Ya, jadi kalau di skala dari 0 sampai 10 di nomor 2. Kalau di nomor 2 lebih dekat ke 0.
Ya, jadi ini ditaksir 8. 5/3/4 ya, posisi 3/4-nya kalau ini kita jadikan 4, posisi 3/4 di sini. Ya, misalnya ini 001 3/4, posisi sini lebih cocok kalau dinaikkan ke atas. Jadi ini kita taksir ke atas. Ini kita taksir menjadi 6. 4/2/3 ya, misalnya kita jadikan 3 segmen seperti ini. Jadi 0 1 2 3. Ini di sini posisinya lebih dekat ke kanan. Jadi ini kita taksir ke atas sekitar 5. Jadi kalau kita taksirlah berat karung A, taksirlah berat karung A dan B jika digabungkan A ditambah B itu sama dengan taksirannya kan 8 ya. Nah, B taksirannya adalah 6. Jadi ini sekitar 14 kg taksirannya. Taksiranlah A tambah C ini A-nya sekitaran 8, C-nya sekitaran 5, 8 tambah 5. Ya. 8 tambah 5 sama dengan 13. Satuannya adalah kilogram. Ya, kg, kilogram. Terus taksirlah berat A tambah B tambah C. Ya, digabungkan berarti 8. Ya, ditambah berapa B-nya itu kita taksir 6. Ya, ditambah 5. Maka akan menjadi 19. 14 tambah 5. Ya, taksirlah selisih berat A dikurangi B. A dikurangi B, mana lebih besar, A apa B? Ya, A-nya 8, B-nya 6, berarti ya 8 kurangi 6. 8 kurangi 6, selisih itu yang besar kurang yang kecil. Ya, 2 kilogram, ini juga satuannya kilogram. Ya, oke, itu sudah ada satuannya. Di sini taksirlah selisih AC, berarti A dikurangi C. A-nya tadi 8, C-nya berapa? 5 tadi ya. C-nya 5 taksirannya. 8 dikurangi 5 adalah 3 kg. Taksirlah selisih berat B dan C. Mana yang lebih besar? 6 lebih besar dari 5. 6 kurangi 5 berarti. B dikurangi C adalah 6 dikurangi 5 yaitu 1 kg. Kisarannya seperti itu. Tahukah kamu bahwa untuk menaksir pecahan, kamu harus mengenal pecahan acuan. Cermatilah kembali pecahan acuan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Gambarlah pecahan acuan pada kolom berikut. Ya, pecahan acuan bisa ini, bisa persentase, bisa dari 0 di sini 1 ya. Ya. Dari tadi kita menggunakan pecahan acuan sebenarnya ini sudah jadi acuan. Jadi dari 0 sampai 1 kita pecah menjadi berapa? 10 misalnya. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, ini 4 saja kalau gitu. Ya. Ini misalnya 1 ya, ini jadikan 1/10 adalah 10/10. Ya, di sini berarti 5/10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 seperti ini. Ini jadikan acuan. Ya, misalnya 3/4 gitu kira-kira di mana gitu. Ya, kita jadikan 3/4 itu menjadi 1/10-an. Atau sebenarnya boleh juga ya, acuan yang digunakan adalah dicacah sebanyak penyebutnya. Jadi di pecahan ini adalah pembilang dibagi penyebut. Ya, lebih kalau kita sudah ada penyebutnya, kalau desimal lebih enak 1/10 seperti ini ya. Kalau pecahan yang bukan desimal, ya, untuk pecahan bukan desimal, atau bukan kelipatan 10, ya, di sini dicacah sesuai dengan penyebutnya. Ya, yang dijadikan acuan adalah penyebutnya, yang dijadikan ini gabung ya, dijadikan acuan adalah penyebut. Misalnya 3/7 ya, dicacah aja menjadi 7 ya, berarti ini 1, ini 0, di sini 7/7 ya, ini kita cacah menjadi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ini 1/7, 2/7,
3/7, 4/7, 5/7, 6/7. 3/7 posisinya di sini. Ya, di sini, Mas. Ya, lebih cocok dibulatkan ke bawah daripada ke atas. Ini enggak cocok, terlalu jauh. Lebih cocok atau langsung aja kita dibulatkan ke bawah gitu aja. Dibulatkan ke bawah. Nah, seperti itu. Kamu akan berlatih melakukan penaksiran, ya. Kamu akan berlatih melakukan penaksiran terhadap penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya kamu perhatikan soal cerita berikut. Seorang petani, ya, berjalan 3/10. Ya, kalau 1/10 dari 1/1 dari 0 sampai 10/10. 1/10 posisi di sini. Maka kita bulatkannya ke bawah. Ini kita bulatkannya menjadi 3. Dari rumahnya menuju sawah. Setelah itu ya berjalan lagi 4/5. 4/5 di sini adalah 5. 5/5. Di sini adalah 0. Kita bagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4. Jadi 4/5 posisinya di sini. Dia akan lebih suka dibulatkan ke atas, lebih dekat. Ya. Jadi 24/5 dibulatkan ke atas menjadi 3 pembulatannya. Ya. Taksirlah berapa kilometer petani berjalan. Ya, kamu hanya perlu mengetahui berapa kilometer petani itu berjalan. Oleh sebab itu kamu bisa menaksir ini. Ya, prosesnya, ya, jika 1/10 dekat dengan 0, ya, ini lebih dekat dengan 3, 4/5 lebih dekat dengan 1, ya, kita jumlahkan. Ini akan didekatkan dengan 3, di sini juga akan didekatkan dengan 3. Ya, jadi nanti hasilnya adalah 3 tambah 3. Ya, hasilnya 3 tambah 3. Ini tadi pembulatannya lebih dekat dengan 3 hasilnya, ya. Kamu perlu mengetahui taksirlah berapa kilometer petani tersebut berjalan. Petani berjalan, ya, yaitu 3 tambah 3 sama dengan 6, ya, seperti ini. Prosesnya lebih enak ditulis pakai garis bilangan. Kalian tinggal pindah aja di sini, ya. Oke, kita lanjutkan. Petani tersebut berjalan 6 km dari rumah ke sawah dan dilanjutkan ke ladang, ya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan di sini, ya. Dayu tinggal 4/10 km dari sekolah. Udin tinggal 9/10 km dari sekolah. Kira-kira lebih jauh berapa kilometer tempat tinggal Dayu dibanding Udin? Ya, 6/4/10 ini bisa didekatkan dengan 6,5. Ya, kalau kita pendekatannya setengah, ya. 6/4/10 kenapa bisa didekatkan menjadi 6,5? Kita lihat, ya, garis bilangan seperti ini, ya. Jadi 0 di sini adalah 10/10, ya. Nah, ini posisi 5 di sini. 5 di sini 5/10 adalah setengah. Kalau ini kita bagi menjadi 5 itu 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya. Posisi dari 4/10 di sini. Posisi 4/10 di sini. 4/10 lebih dekat ke sini. Padahal ini nilainya 5/10 ada setengah. Jadi lebih cocok didekatkan menjadi 6,5. Sedangkan yang bawah 9/10, ya. Dengan cara yang sama saya pakai yang biru 9/10 di sini posisinya. Di sini 9/10 lebih cocok dibulatkan ke atas. Nah, ini menjadi 3. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah kira-kira lebih jauh berapa kilometer tempat Dayu dibandingkan Udin? Ya, dikurangkan. 6,5 dikurangi 3 sama dengan 3,5. Dikurangkan. Ya. Jadi cara mengurangkannya 6,5 kan 6,5. Boleh juga 6,5 dikurangi 3. Ya, ini tambah saja 0 di sini. Ya, boleh. Di sini 5, 6 kurangi 3 adalah 3. 3,5 atau 3,5. Ya, caranya seperti itu. Nah, di sini
Dayu tinggal 3,5 kilometer lebih jauh dari Udin dari sekolah. Taksirlah penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Ya, ini akan kita taksir angka 2 1/4. 2 1/4. Ya. Oke. Di sini adalah 0, di sini adalah 4/4. 1/4 posisinya di mana? Ini kita 1 2 3 4. Ya, 1/4 posisinya di sini. Nah, di tengah-tengahnya ada 1/4, ini 2/4. Kebanyakan ini ya. Kebanyakan stripnya. Ya, gini seharusnya. Nah, di sini 1/4, di sini 2/4, di sini 3/4. Ya, 2/4 ini adalah setengah. Ini adalah setengah. Jadi 1/4 ini lebih dekat kemana? Di kedua-duanya. Ya, di lebih ke 0 boleh, 1/4 boleh. Nah, di sini kita pembulatannya sampai mana ini? Kalau di tengah-tengahnya biasanya ikut yang atas. Ya, kalau di tengah-tengah kita aturannya ikut yang atas. Jadi 2,5, 2/4 ini kita jadikan 1/2 ditambah ya 1/3. 1/3 saya gambar di sini. Ya, di sini 3/3, di sini 0. Ya, di sini jadikan 3, ini 1/3, 2/3. Di sini ya 1,5/3 di sini pas di tengah-tengah. Ya, 1/3 di sini 1,5/3 ini kan setengah ya. 1/2 ini di sini di tengah-tengah. Kalau pas di tengah-tengah kita ikutkan ke atas. Jadi ini kita bulatkan menjadi 3 1/2. Ya. 2 1/2 tambah 3 1/2, 2 tambah 3 adalah 5, 5 tambah setengah kan 1, berarti 6. Ya. Oke. Kalau ini kita kerjakan nomor 2 sekarang. 1/4. 1/4 ini lebih kita sama dengan ini tadi ya, 1/4 dibulatkan menjadi setengah. Ya, tadi 1/4 dibulatkan menjadi setengah, ini kita pakai lagi. Ya, 1/4 dibulatkan menjadi setengah. Ya, tambah 1/3 lebih dibulatkan ke atas setengah juga. Ya, 1/2. Jadi pembulatannya ini nanti 1/2 tambah 1/2 adalah 2. 2/4 ini adalah dibulatkan menjadi, kalau 1/4 dijadikan setengah ya, 2 1/2 dikurangi 1 menjadi 1 1/2. Sesuai dengan contoh ya, diinginkan contohnya di sini pembulatannya ada setengahnya masalahnya. Tergantung soal juga. Jadi pembulatannya nanti di ke setengahnya atau hanya 1 ke 0-nya, tergantung soal. Kalau ini setengah diikutkan. Kalau tepat di tengah-tengah ikut yang atas ya. Tuh. 4 3/4 ya jelas ini akan dibulatkan menjadi 5. 3/4 posisinya di sini. Nah, posisinya di sini. Di sini pembulatannya ke atas. 4/4 adalah 1. Kalau 1 ditambah 2 adalah 1 tambah 4 adalah 5. Dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi dikurangi 2 sama dengan 3. Oke. Kita lanjutkan sekarang nomor 5. Buatlah soal cerita tentang penjumlahan pecahan. Mintalah temanmu menaksir hasil penjumlahan pecahan dalam cerita soal tersebut. Misalnya 2/3 ditambah 4 1/2. Ya. Nah, ini bagaimana caranya? 2/3 di sini lebih dekat ke 1. Kalau tepat di tengah-tengah ikut atas. Ya. Jadi 2/3 ini kan lebih didekati menjadi 1 ya. 2 tambah 1 adalah 3 dan 4,5 ya, 4,5. Enggak usah kita taksir lagi. Ini akan menjadi 7 1/2. Ya. Kalian bebas untuk bikin lagi yang lain. Saya lanjutkan nomor 6. Buatlah soal cerita pengurangan pecahan. Mintalah temanmu menaksir soal cerita. Ini penjumlahan ya. Kalau pengurangan contohnya adalah misalnya 6 3/4
dikurangi 3 1/4. 6 3/4. 3/4 ya posisi di sini. Dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas 6 jadi 7. 3/4. 3/4 1/4 dibulatkan menjadi setengah, ya, setengah. Jadi ini akan menjadi dikurangi 3,5. Ya, 7 dikurangi 3 itu adalah 4, 4 kurangi setengah ada 3,5. 3 1/2. Ya, itu jawabannya nanti. Ayo renungkan, apa yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Oh ya, ini tadi terserah ya, maksudnya saya ikut contoh soal yang ada masalahnya. Jadi ada saatnya kita pembulatannya cukup ke 0 atau 1 gitu aja. Jadi langsung pada umumnya gitu sih. Jadi cukup ke 0 atau 1, tidak ada pembulatan setengah. Maksudnya belum tentu ada pembulatan yang menuju setengah. Oke, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kita belajar tentang pembulatan, ya, operasi. Ya, operasi pembulatan di situ ada penjumlahan, ada pengurangan. Kita juga tanaman yang sesuai dengan daerah tertentu, ya, tanaman yang sesuai dengan daerah tertentu. Oke, bagian mana yang belum kamu pahami? Ya, nanti kalian bisa ditanyakan di kolom komen atau diskusi sama orang tua atau diskusi di guru. Nah, apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Ya. Jadi kita bisa menaksir ini penaksiran untuk mempercepat perhitungan. Penaksiran untuk mempercepat perhitungan. Nah, kalau memahami tanaman dan daerah yang cocok untuk mendapatkan hasil optimal, ya, tanaman yang atau memilih tanaman yang cocok dengan kondisi daerah, ya, untuk mendapatkan hasil optimal. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Happy pasti ya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu pelajari? Ya, ini boleh ditulis di kolom komen atau diskusi dengan orang tua atau dengan guru. Sama ya. Tulis karakteristik lingkungan alam yang ada di sekitar rumahmu dan sebutkanlah tumbuhan apa saja yang tumbuh di sana. Ya, tadi Pak Ali banyak menyebutkan di Surabaya karena Pak Ali tinggal di Surabaya sekarang. Nah, kalian bisa menunjukkan sesuai dengan daerah kalian masing-masing, karakteristiknya seperti apa, bisa dituliskan di kolom komen. Untuk video berikutnya, ya, kalian juga lihat di kolom deskripsi, ya, di situ ada link untuk playlistnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.